Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuralik Amrin dengan NIM C01233118 dari kelas manajemen D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi manajemen keuangan lanjutan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan materi ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai tentang ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan. Rangkum beberapa pendapat para ahli, manajemen keuangan secara konsep diartikan sebagai cara mengelola sumber-sumber dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif serta efisien dalam suatu kegiatan usaha ataupun bisnis. Atau juga diartikan sebagai segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana cara mendapatkan pendanaan modal dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut untuk mengelola aset yang telah dimiliki oleh perusahaan guna mencapai tujuan utama perusahaan. Contohnya misalkan seorang manajer pada sebuah perusahaan membuat anggaran tahunan untuk mengalokasikan dana ke berbagai divisi seperti produksi, pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai tentang konsep risk and return serta model penilaian dalam sebuah investasi. Risiko sistematis dan tidak sistematis. Nah, yang pertama, risiko sistematis merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro yang dapat falas, kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Selanjutnya itu risiko tidak sistematis merupakan risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi karena risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Selanjutnya yaitu risiko and return dalam aset tunggal. Yang pertama, pengukuran return individual. Return dan risiko pada investasi sekuritas atau saham dapat diukur secara individual maupun kelompok atau portofolio. Telah disebutkan di muka bahwa return diklasifikasikan menjadi return realisasi dan return yang diharapkan. Pengukuran return realisasi dapat dihitung secara total dan relatif. Return total merupakan keseluruhan return yang diperoleh dari suatu investasi pada suatu periode tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu pengukuran risiko individual. Seseorang, individu atau perusahaan yang melakukan investasi berarti tidak melakukan konsumsi atau tidak menghabiskan uang atau dana mereka hari ini dengan harapan mendapatkan penghasilan atau pengembalian yang lebih di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu risk and return dalam portofolio. Yang pertama, pengukuran return portofolio, yaitu portofolio investasi merupakan kombinasi atau diversifikasi investasi terhadap berbagai aset yang dilakukan oleh investor. Tujuan investor melakukan diversifikasi atau portofolio investasi ini adalah untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua yaitu pengukuran portofolio. Pengukuran risiko portofolio tidak hanya bergantung pada deviasi standar dari saham individu saja, tetapi juga tergantung pada korelasi dan kovarian antara saham-saham yang dimasukkan dalam portofolio tersebut serta proporsi dana yang dialokasikan pada masing-masing saham. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai tentang konsep risiko saham, jenis saham, serta proses penilaian. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, seseorang disebut sebagai pemegang saham dan memiliki hak atas sebagian aset dan keuntungan perusahaan tersebut. Contohnya misalkan saya membeli saham PT Telkom Indonesia, artinya saya ikut memiliki sebagian dari perusahaan Telkom. Jika Telkom untung dan membagikan dividen, maka saya akan mendapatkan bagian. Selanjutnya adapun risiko saham, yang pertama yaitu risiko pasar, fluktuasi harga saham yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar secara keseluruhan. Yang kedua yaitu risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti.
Selanjutnya yaitu adapun jenis-jenis saham. Yang pertama, saham biasa adalah yang paling dikenal masyarakat. Di antara emiten perusahaan yang menerbitkan surat berharga, saham biasa juga merupakan yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat. Jadi saham biasa paling menarik bagi pemodal maupun bagi emiten. Yang kedua yaitu saham preferen, merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa. Saham preferen serupa dengan saham biasa karena dua hal, yaitu mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang ditulis di atas lembaran saham tersebut dan membayar dividen. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konsep risiko saham, jenis saham, serta proses penilaiannya. Ada dua pendekatan utama dalam menilai saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental, dalam analisis ini investor berusaha mencari tahu nilai intrinsik suatu saham. Nilai intrinsik adalah harga seharusnya dari saham berdasarkan faktor-faktor fundamental perusahaan seperti kinerja keuangan, prospek bisnis, manajemen, industri, dan kondisi ekonomi secara umum. Selanjutnya, analisis teknikal. Berbeda dengan analisis fundamental, analisis teknikal lebih fokus pada pergerakan harga saham itu sendiri dari waktu ke waktu. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa harga saham dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan di pasar. Selanjutnya, itu jenis-jenis return dalam saham. Investasi saham menawarkan dua jenis keuntungan utama, yaitu dividen dan capital gain. Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Besar kecilnya dividen tergantung pada kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual saham. Selanjutnya yaitu jenis-jenis risk dan dalam saham. Berinvestasi di saham juga mengandung risiko yang harus dipahami oleh investor. Berikut adalah beberapa risiko utama. Yang pertama yaitu tidak mendapat dividen, yaitu perusahaan hanya akan membagikan dividen jika operasionalnya menghasilkan keuntungan. Jika perusahaan rugi, dividen tidak mungkin dibagikan. Yang kedua yaitu capital loss, yaitu tidak selalu investor mendapatkan capital gain. Ada kalanya harga saham turun sehingga investor harus menjual sahamnya dengan harga lebih rendah dari harga beli. Yang ketiga, perusahaan bangkrut dan dilikuidasi, yaitu jika perusahaan bangkrut, nasib pemegang saham menjadi sangat rentan. Saat perusahaan dilikuidasi, aset perusahaan dijual untuk membayar utang-utangnya. Pemegang saham berada di urutan terakhir dalam prioritas pembagian aset setelah kreditur dan pemegang obligasi. Yang keempat, saham di-delisted dari bursa. Jika saham perusahaan dikeluarkan dari pencatatan bursa efek, saham tersebut tidak lagi diperdagangkan di pasar saham. Meskipun saham ini masih bisa diperdagangkan di luar bursa, harganya biasanya jauh lebih rendah dan tidak ada patokan harga yang jelas. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu mengenai tentang konsep risiko obligasi, jenis-jenis obligasi serta proses penilaian. Nah, pengertian obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi dana, dalam hal ini pemodal, dengan yang diberi dana atau emiten. Jadi surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut telah membeli utang perusahaan yang menerbitkan obligasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko obligasi. Yang pertama, debentur adalah hutang jangka panjang atau obligasi tanpa jaminan. Karena debentur tidak dijamin dengan kekayaan perusahaan, pemegang debentur menjadi kreditur umum perusahaan pada saat perusahaan dilikuidasi. Yang kedua yaitu debentur bernilai rendah, merupakan hutang tanpa jaminan dengan tuntutan terhadap aktiva di bawah debentur. Yang ketiga yaitu obligasi penghasilan
atau income bond, yaitu suatu perusahaan wajib membayar bunga atas obligasi penghasilan hanya pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan. Yang keempat yaitu obligasi sampah. Obligasi sampah disebut juga obligasi yang memberikan hasil tinggi karena memiliki risiko yang tinggi yang tanpa menggunakan jaminan. Yang kelima yaitu obligasi hipotek. Obligasi hipotek adalah obligasi yang diterbitkan dengan jaminan hipotek kekayaan perusahaan penerbit obligasi. Yang keenam yaitu obligasi berseri, adalah obligasi yang diterbitkan pada waktu yang sama dengan tanggal jatuh tempo serta bunga yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu sertifikat peralatan, merupakan investasi jangka menengah hingga panjang. Selanjutnya jenis model penilaian obligasi. Yang pertama, model nilai sekarang, yaitu pemegang obligasi dengan jangka waktu pada saat jatuh tempo akan menerima pembayaran sejumlah nilai nominal ditambah penerimaan bunga setiap periode. Yang kedua yaitu model hasil sampai jatuh tempo. Hasil sampai jatuh tempo adalah tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang arus kas masa depan yang dijanjikan secara total sama dengan harga pasar obligasi saat ini. Yang ketiga yaitu model nilai intrinsik, yaitu nilai intrinsik obligasi adalah nilai yang seharusnya terjadi. Selanjutnya risiko obligasi. Yang pertama, risiko perkembangan suku bunga, yaitu kesulitan untuk menentukan penghasilan obligasi adalah sulitnya memperkirakan pembangunan suku bunga, perkembangan suku bunga. Padahal harga obligasi sangat bergantung dari perkembangan tingkat atau suku bunga. Apabila suku bunga bank menunjukkan kecenderungan meningkat, pemegang obligasi akan menderita kerugian karena obligasi akan turun. Yang kedua yaitu risiko callability, yaitu betapa menguntungkannya bila kita memiliki obligasi yang membayar bunga tetap pada saat suku bunga menurun. Namun sayangnya keuntungan seperti ini tidak selamanya bisa dinikmati. Banyak obligasi yang telah dikeluarkan oleh emiten bisa ditarik kembali sebelum tiba saat ditutup. Materi selanjutnya yaitu konsep risiko reksadana, jenis-jenis reksadana serta proses penilaian. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Selanjutnya jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Yang ketiga yaitu reksadana saham. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari dua jenis reksadana sebelumnya, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Selanjutnya yaitu reksadana jangka. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat utang. Selanjutnya risiko-risiko dalam reksadana. Yang pertama, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Selanjutnya yaitu risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau unit-unit yang dipegangnya. Selanjutnya yaitu risiko one prestasi. Risiko ini merupakan risiko terburuk di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadananya tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti prestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana.
reksadana pialang. Bank kustodian, agen pembayaran atau bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan NAB atau nilai aktiva bersih reksadana. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu mengenai tentang konsep-konsep dan perhitungan biaya modal. Nah, apa itu biaya modal? Biaya modal adalah biaya nyata yang harus ditanggung perusahaan untuk mendapatkan dana. Dana ini bisa berasal dari berbagai sumber, misalnya pinjaman atau utang, penerbitan saham preferen atau saham biasa, hingga dari laba ditahan. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan operasional maupun investasi perusahaan. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya modal WACC. Salah satu cara menghitung biaya modal perusahaan adalah dengan pendekatan rata-rata tertimbang yang dikenal dengan istilah WACC atau Weighted Average Cost of Capital. WACC adalah rata-rata biaya modal dari semua sumber dana perusahaan, baik dari utang, saham preferen maupun saham biasa, yang telah disesuaikan berdasarkan proporsi masing-masing dalam struktur pendanaan perusahaan. Selanjutnya yaitu rumus WACC. WACC sama dengan WD dikali KD dikali dalam kurung 1 kurang T ditambah WP dikali KP ditambah WS dan dikali KS, di mana WD adalah proporsi utang dalam struktur pendanaan, KD adalah biaya utang, T adalah tarif pajak, WP adalah proporsi saham preferen, KP adalah biaya saham preferen, WS adalah proporsi saham biasa, KS adalah biaya saham biasa.